Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta muta'alliman, wa in kunta lamun ono sira iku muta'alliman wong kang belajar, muta'allim. Fa adabul muta'allimi mongko utai adabe wong kang belajar ma'al alimi sertane wong alim. Adab seorang murid ya. Muta'allim itu murid, siswa, dengan orang alim, kiai, itu ada 13. Ya, rupane ayyabda. Ku ayyabda yen to ngawiti sapa wong muta'allim hu ing alim bitahiyati kelan penghormatan wassalami lan salam. Hendaknya murid ini memulai ketemu mengucap salam. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyuqallila lan yen to ngidiaken sapa muta'allim baina yadaihi ing dalem ngersane alim al kalama ing omongan. Hendaknya ngomong sedikit aja. Di depan guru jangan banyak bicara. Yang ketiga, wala yatakallama lan ora guneman sapa muta'allim ma ing perkara lam yas'al kang ora takon hu ing muta'allim sapa ustadzun guru. Kalau tidak ditanya jangan bicara. Ini menjaga adab supaya tidak gaduh. Wala yas'alalan ora njaluk sapa ora takon sapa muta'allim malam yasta'dzin selagi durung njaluk izin sapa muta'allim awalan ing dalem kawitane. Kalau mau tanya murid supaya minta izin dulu, izin mau tanya. Itu yang undiwau. Yang keempat nih. Yang kelima, wala yaqulalan yen orang ucap sapa muta'allim fi mu'aradati qaulihi ing dalem melawani ucape mengkono pengucape alim ngucapaken qala fulan bi khilafi ma qulta. Qala ngucap sapa fulanun fulan bi khilafi ma kan bedani perkara qulta kang ngucap sapa panjenengan. Maksudnya seorang murid itu harus jaga adab. Jangan menyanggah guru mengatakan, loh pendapat si Anu begini, Anu mengatakan begitu umpamanya. Jangan mengadu pernyataan guru dengan pernyataan orang lain. Tinggal kamu ikut nggak ikut begitu, nggak usah menentang guru. Wala yusyiru lan ora isyarat sapa mengkono muta'allim alihi ing atase alim bi khilafi ra'yi kelawan nulayani pendapate mengkono alim atau ustad. Jangan melawan pendapatnya guru ya. Kalau memang nggak cocok ya tidak usah diikuti, tidak usah melawan pendapatnya seorang guru. Wala yas'alun namal angkabin wala yas'alan wala yas'alan yen orang jaluk sapa talib atau muta'allim ora takon wala yas'alan yen ora takon sapa muta'allim jalisahu ing kanca lunggune muta'allim fi majlisi dalam majlise muta'allim. Jangan ngomong sendiri. Ini adab seorang murid. Jadi kalau di dalam kelas, dalam ruangan, jangan saling bicara dengan sesama murid ya. Jangan saling bicara dengan sesama teman. Harus fokus pada guru. Yang kedelapan, wala yaltafita lan yen ora tolah-toleh sapa muta'allim ilal jawanibi maring piro-piro arah. Jangan tolah-toleh. Artinya supaya fokus. Jangan tolak-tolak pada kanan kiri ya. Bal yajlisu balik lungguh sapa mengkono muta'allim mutrikon hale wong kang napa niku nundukaken
ainahu ing peninggali muta'allim. Hendaknya murid bersikap sopan, menunduk kepala, sakinan tur meneng, mut'adiban tur gawe adab. Hendaknya dia menjaga akhlak, menjaga tata kerama. Ka'annahu kasune muta'allim iku fi sholati, dalam sholat, seakan-akan dia dalam majelis pengajian itu seperti di musola. Hendaknya tenang. Yang ke-9, wala yukthirah, lan yen orang ngakehaken sapa thalib, orang ngakehaken alaihi ing atase alim as-su'ala ing pitakon. Jangan banyak bertanya ya. Jangan banyak tanya. Terus inda malalihi, nalikane bosene alim. Kalau gurunya sudah capek, muridnya jangan terus bertanya. Yang ke-10, wa idza qama, nalikane ngadeg sapa alim utawa ustaz, qama mongko ngadeg sapa muta'allim lahu krana arahe mengkono ustaz utawa alim. Adabnya kalau seperti dulu ya, zaman saya sekolah itu. Jadi kalau guru masuk, murid berdiri menghormat. Begitu juga guru mau pergi, muridnya berdiri menghormat. Itu akhlak yang bagus. Murid berdiri untuk menyambut guru mau keluar. Pundi mau? Yang ke-11, wala yutbi'uhu, lan orang nganut murini, orang nusuli maksudnya, ing mengkono mu'allim alim bikalami iklan ucapane mengkono muta'allim wa su'alihi lan pitakoni muta'allim. Kalau guru sudah pergi, jangan terus ditanya ya. Berarti sudah selesai. Jangan tanya di jalan terus gitu loh. Yang 12, wala yas'alalen nyento ora takon sapa muta'allim hu ing alim fitoriki ing dalem dalane mengkono alim. Jangan bertanya di jalan. Jadi tidak sopan tanya sambil jalan. Tunggu ya. Tunggu sampai duduk. Ila ayya blugha maring yen temu ka sapa muallim utawa ustaz alim manzilahu ing panggonane mengkono alim. Jadi adab murid ya. Jangan tanya sambil jalan. Tunggu sampai di tempat dia duduk ya. Yang ke-13, wala yusiulan orang ngalaaken tidak membuat jelek. Adzonna ing penyono, jangan suudzon bihi kelan mengkono ustaz alim fi af'alin ing dalam pira-pira penggawe zahiru kang utawi zahire mengkono af'al iku mungkaratun kang mungkar. Jangan mengingkari perbuatan yang mungkin kelihatannya itu nggak benar ya. Indau ono sandinge mengkono muta'allim. Fa huwa mongko tai ustaz iku ahlamu luwe weruh sapa ustaz atau alim niku bi asrarihi kan pira-pira rahasiane mengkono fi'lu niku. Wal yadhkuran beci ilinga sapa muta'allim inda dzalika nalikane mengkono suudzon niku qaula Musa ing pengucapan Nabi Musa lil Khadiri mangkin Nabi Khidir alaihi wassalam. Rubahne qaul akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Seorang murid tidak boleh suudzon pada guru. Ini akhlak adab. Hendaknya seorang murid tidak gampang menuduh suudzon pada gurunya. Seandainya gurunya ini melakukan perbuatan sesuatu yang menurut dia kurang bagus, menurut dia ya. Karena mungkin itu ada maksud tertentu ya. Jangan gampang suudzon. Hendaknya diingat apa yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dulu kan Nabi Musa pernah disuruh belajar pada Nabi Khidir.
Nabi Khidir mau menjadi guru, syaratnya Nabi Musa tidak boleh tanya. Dia disuruh diem mengikuti Nabi Khidir. Nah, itu diceritakan dalam surat Kahfi. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir kemudian naik perahu berdua, ikut perahu. Ternyata kemudian di atas perahu itu Nabi Khidir membuat ulah, perahunya dirusak, ditutupi, dirusak. Nabi Musa merasa ini pekerjaan yang jahat. Loh, wong kita ini naik perahu kok perahu dirusak. Ini perahunya siapa? Nabi Musa protes. Tetapi Nabi Khidir mengingatkan, kamu tidak boleh tanya ya. Itu percakapan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa melihat fakta seakan-akan itu tidak benar. Nabi Khidir punya alasan, menunjukkan bahwa Nabi Khidir pengetahuannya lebih luas dari Nabi Musa. Sehingga seorang murid itu tidak boleh suudzon pada guru. Ingat apa yang dilakukan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika keduanya naik perahu, Nabi Khidir merusak perahunya. Nabi Musa marah, tanya, akhrok taha ono kang ngerusak nosiro ha ing safina. Itu kau supaya ngeremaken siro ahlaha ing ahline safina. Ini kan perahu terbuat dari papan-papan. Oleh Nabi Khidir papannya dicopot satu. Ini kan ngerusak, bahaya. Kapal ini bisa tenggelam. Nabi Musa protes, akhraqtaha litughriqa ahlaha. Apakah kamu merusak perahu ini supaya perahu ini tenggelam? Laqad jita teman-teman nekani sira syai'an ing perkara imron kang banget mungkar, sesuatu yang sangat jelek. Ini kan sesuatu yang jahat. Bagaimana naik perahu kok perahunya dicopoti papannya? Kan perahu zaman dulu terbuat dari papan-papan. Oleh Nabi Khidir perahunya dicopot papannya, dicopot satu. Nabi Musa kaget, loh, Nabi Khidir ini mau ngerusak apa? Ini rusak kapalnya tenggelam, ini gimana panjenengan ini kok kelakuannya karu-karuan nih. Laku jita syai'an imro. Imro itu sangat dimingkari, ini sangat yang mungkar, ini jahat lah. Kenapa Nabi Khidir kok ngerusak perahu? Tetapi Nabi Khidir kemudian mengingatkan bahwa kamu tidak boleh tanya. Wa kana ulan anane mengkono napa niku Nabi Musa iku mukhtian wong kang keliru fi ingkari ing dalam ingkari Nabi Musa, ingkar pada Nabi Khidir, ikdemadan kelawan tetanggenan ala zahiri ing atase zahiri ya. Dari dalam kasus contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa kan protes, kenapa perahu dirusak? Nabi Khidir mengatakan kamu nggak boleh tanya ya. Kamu nggak boleh tanya, jangan bertanya. Ya sudah, Nabi Musa gondok, nggak tahu artinya. Sampai di daratan kemudian ada anak kecil, tiba-tiba oleh Nabi Khidir dipegang, dibunuh. Nabi Musa nggak kaget lagi. Ya apa sih sampean ini Nabi Khidir? Orang kok dibunuh, ini kejahatan. Nabi Khidir bilang jangan tanya. Kalau tanya lagi kamu gugur jadi murid saya. Ya sudah, janji nggak tanya. Nabi Musa janji nggak tanya. Ternyata sampai di kota, di situ penduduknya pelit, nggak ada yang mau ngasih makan. Ketika mereka kelaparan, ada tembok mau roboh. Nabi Khidir dengan sukarela bangun, cari air, cari semen, dibangun tembok, dibenahi. Nabi Musa protes, loh, temboknya siapa kok dibenahi, orang sini pelit, kok temboknya dibangun, apa maunya ini? Nabi Khidir mengatakan, sudah yang ketiga, kamu kan janji nggak boleh tanya, kamu tanya terus sudah 3 kali, berarti sudah gugur. Maka dia berarti tidak kuat jadi muridnya Nabi Khidir.
Baru dijelaskan oleh Nabi Khidir, perahu saya rusak. Kenapa? Sebab di daratan sudah menunggu raja yang zalim. Kalau ada perahu bagus dirampas. Makanya perahu tadi saya rusaki, saya peceli supaya tidak dirampas. Nah, ini kan Nabi Musa mengira Nabi Khidir ngerusak. Padahal Nabi Khidir justru sedang menyelamatkan perahu. Nah, ini contoh murid suudzon pada guru. Ternyata gurunya yang benar, muridnya salah. Ya memang ilmunya kan tidak nutut murid dengan guru. Makanya murid tidak boleh suudzon pada guru. Nabi Musa begitu naik perahu dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir ngerusak perahu, suudzon. Apakah kamu mau ngerusak biar perahu ini tenggelam? Nah, ternyata tidak. Terbukti dugaan Nabi Musa salah. Nabi Khidir ngerusak bukan untuk menenggelamkan. Nabi Khidir ngerusak supaya perahunya tidak dirampas. Sebab di seberang laut ada raja yang tukang ngerampas perahu. Kalau perahunya itu utuh pasti dirampas. Nabi Khidir tahu, maka perahu itu dirusak sebagian supaya pemilik perahu itu selamat, tidak dirampas oleh raja yang zalim. Adapun anak kecil dibunuh, kenapa? Karena anak ini mau jadi bajingan, orang tuanya orang baik. Makanya anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir supaya orang tuanya punya anak lagi yang lebih baik. Nah, itu kan di luar dugaan. Bunuh kita tahunya kan salah. Nah, yang ketiga, kenapa tembok tadi dibangun? Sebab tembok ini milik anak yatim. Di bawahnya ada harta karun. Kalau tidak dibangun nanti tembok ini roboh. Harta karunnya akan ditemukan orang-orang zalim. Nah, oleh Allah harta itu dilindungi, maka Nabi Khidir disuruh bangun temboknya. Itu kan sesuatu murid tidak tahu maksudnya guru. Nabi Khidir tahu maksudnya. Nabi Musa tidak tahu, makanya dia protes. Nah, ini sebagai apa? Sebagai contoh murid tidak boleh suudzon pada guru. Sebab gurunya mungkin punya alasan yang dia tidak tahu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.